Mabadi'u ilmil mantiq. Qala sahibus sulam, berkata pemilik sulam, yakni ini di kitab Sulam Munawraq atau Murawnak, ya. Wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani, ya. Faya'simul afkara an ghayyil khata' wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Ini wa ba'du, setelah itu, yakni setelah penulis kitab ini memuji Allah, dan biasa begitu baca hamdalah dan seterusnya. Bismillah. Beliau katakan fal mantiq lil janan, ilmu mantik bagi janan, bagi hati, bagi pikiran, nisbatuhu, ya, perbandingannya kan nahwi lil lisan, seperti ilmu nahu, ya, dari sisi dalam bahasa, ilmu nahu terhadap bahasa Arab, yakni kalau berbahasa ndak ngerti nahu, ya kacau, menyusun kalimat itu, ya, maksudnya mau jadi fa'il malah jadi maf'ul misalnya. Jadi aneh, ya, aneh. Kemudian apa fungsinya? Faya'simul afkara an ghayyil khata'. Maka nahu mantik ini dia menjaga pemikiran dari kesalahan, kesasar, salah mikir. Maka orang kalau salah mikir ini susah kadang dibenerin, ngotot, ya, padahal keliru. Maka dengan mantik ini bisa dijaga, dijaga. Kemudian yang kedua, yakshiful ghita, yakshiful ghita, membuka tutup, ya, wa an daqiqil faham, tentang apa? Daqiqil faham, pemahaman yang daqiq, yang rumit. Maka fungsi mantik ini bisa membuka tutupan sehingga mudah. Insya Allah begitulah, ya, mantik itu begitu. Kalau di matematika ya ada logika. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, wa man ta'allamal hisab jazila ra'yuhu. Siapa belajar hisab, berhitung, ya, sekarang matematik, maka akan banyak, pikirannya banyak, ya, karena dia yang rumit-rumit biasa mikirkan. Itu kalau betul-betul dipakai, bukan sekedar dihafal. Sehingga belajar yang lain insya Allah jadi mudah, ya, karena dia ini yakshiful ghita, tutupannya, yang menyelimuti tabir, menyelimuti sesuatu yang detil tadi, yang rumit tadi bisa dibuka. Ini kata sahibus sulam. Nah, ta'rifu ilmil mantik huwa qanunun. Ilmu mantik itu adalah qanun. Qanun itu aturan-aturan, undang-undang, bahasa lainnya itu. Ta'simu mura'atuhu al-dhihna. Mura'ah ini sebagai fa'ilnya, ya. Jadi kalau nerjemahin fa'ilnya dulu. Yang, ya, undang-undang tadi dengan memperhatikannya akan menjaga pikiran. Ya. Dari apa? Anil khata'i fil fikri, dari kekeliruan di dalam berpikir. Di mantik itu begitu. Wa ma'nal qanun, ya, makna dari qanun, yakni undang-undang atau aturan tadi, adalah al-qawaidul kulliyah, kaidah-kaidah kulli. Kulli itu artinya apa? Komprehensif, ya. Bahasa kerennya komprehensif. Kaidah yang mencakup seluruh bagian. Nah, itu kulli. Nanti ada kulli lawannya apa? Juz'i, ya. Kalau kuliah itu kuliah, kaidah-kaidah kuliah yang sifatnya menyeluruh. Wa makna ta'simu ay tahfadhu. Makna ta'simu artinya tahfadz, menjaga. Mura'atuhu al-aqla. Apa yang jaga? Yang menjaga siapa? Kalau dia memperhatikan mantik ini, maka mantik akan menjaga akal anil khata'i fil fikri, dari kekeliruan di dalam pemikiran. Contoh kekeliruan pemikiran gimana? Ada misalnya yang sering, ya, orang mengatakan misalnya gini, kalau ada makanan di meja silahkan makan saja. Terus dia mikir, berarti kalau tidak ada makanan saya tidak boleh makan, ya. Nah, itu kesimpulan yang tidak pas, ya. Kalau ada makanan silahkan makan, iya silahkan, yang izin silahkan. Kalau ada makanan silahkan makan, itu bukan berarti kalau tidak ada makanan tidak boleh makan, ya. Itu logika sederhana, kalau belajar logika mesti paham itu, ya. Ada mengatakan A itu mirip dengan B, B mirip dengan C. Kesimpulannya apa? A dengan C mirip enggak? Ya. Kalau A mirip dengan B, B mirip dengan C, ya kesimpulannya A ini ya pasti ada miripnya dengan C. Tetapi ketika ada kalimat misalnya A bermusuhan dengan B, B bermusuhan dengan C, akhirnya disimpulkan A ini bermusuhan juga dengan C.
maka itu kesimpulan logika yang keliru. A ini mencintai B, B mencintai C. A dengan C ini mencintai enggak? Belum tentu, bisa jadi justru musuhan. Nah, hal-hal begitu kalau enggak paham logika kadang bisa masuk begitu. Yang sering nanti jadi lelucon ya, lelucon logika yang enggak pas. Misalnya lontong misalnya datang ke tukang jahit, ya, bertanya, ini bisa motong celana? Kata tukang jahitnya bisa. Bisa motong lengan baju yang kepanjangan? Kata tukang jahitnya bisa. Bisa motong apa saja? Terus kemudian Cak Lontong datang bawa ayam. Ini mau motong ayam katanya. Ya. Maka itu logika yang tidak pas sebetulnya. Nanti ada istilah kulli dan juz'i misalnya. Konteks semesta pembicaraannya apa gitu. Kesimpulannya apa. Bisa motong semua itu semesta pembicaraannya ya pakaian. Karena tukang jahit. Sehingga kalau mau disuruh motong ayam enggak cocok. Nah, itu kadang kesalahan-kesalahan berpikir. Nah, dalam agama kadang juga begitu. Ada hadis misalnya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia kan sesungguhnya setiap yang baru adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Nah, semua di situ apa akhirnya? Kalau semua yang baru, ya, HP enggak ada dulu. Berarti bid'ah. Ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua yang baru itu bid'ah. Berarti HP yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Nah, setiap di situ setiap bid'ah berarti HP ini sesat begitu. Nah, ini logika yang enggak pas juga meskipun secara matematis mestinya begitu. Nanti ada istilah kuantor kalau di dalam bahasa logika ya, kalau di bahasa selain bahasa Arab. Kalau di bahasa Arab nanti istilahnya sur ya. Nanti pembahasannya saya ada videonya tentang kullu di situ. Kullu pertama dan kedua itu tidak bisa dimaknai sama. Setiap yang pertama tadi dengan kata setiap pada kalimat yang kedua itu para ulama kalau yang pertama itu memaknainya mencakup keseluruhan, yang kedua tidak. Kalau yang kedua dimaknai mencakup keseluruhan, yang pertama tidak. Jadi semua itu tidak dimaksudkan untuk semua. Gitu loh, ada. Salah satunya untuk semua, salah satunya untuk tidak semua. Nah, hal-hal begitu kadang ya jatuh ke dalam kesalahan pemikiran dan merasa itu sudah logis, ya, logis. Jadi minal khata'i fil fikri ay an-nadhar, ya. Dari kekeliruan dalam pemikiran atau dalam an-nadhar sama al-fikr, ya. Wa huwa tartibul ma'lumat at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Dan dia ya, yakni ilmu mantik itu adalah tartibul ma'lumat, urutan-urutan atau susunan informasi-informasi at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah yang sifatnya tasawwuri. Tasawwuri itu adalah apa? Nanti ada pembahasan setelahnya ini secara detail, termasuk bagian-bagian dari tasawwur. Kalau diterjemahin secara singkat ya, tasawwur itu adalah gambaran dalam benak, konsepsi. Misalnya saya sebut ada mouse, ya. Yang tergambar dalam benak kalian apa? Mouse. Yang belajar bahasa Inggris tikus, tapi yang belajar komputer mouse, itu nanti ini yang dilihat. Nah, ini mouse. Jadi apa ketika disebut mouse ya, yang tergambar di pikiran kalian itu tasawur namanya, sobur. Tidak ada istilah nanti benar salahnya. Tasawur itu begitu. Ada kata misalnya Fatimah itu. Apa yang tergambar di benak itu? Kalau punya teman kecil namanya Fatimah yang masih rembes misalnya, maka ya tergambar begitu. Dia belajar sirah, ini Fatimah putrinya Rasulullah, tergambar wah ini putri Rasulullah. Ini Fatimah yang dulu pernah misalnya pinjam uang belum dikembalikan, maka tergambar dalam benaknya begitu. Begitu disebut Fatimah, yang tergambar belum bayar utang. Ini ada yang seperti ini putrinya Rasulullah. Itu tasawur ya. Informasi-informasi yang sifatnya tasawuriyah wa tasdiqiyah. Tasdiqiyah itu yang sudah dibenarkan ya, dibenarkan meskipun pembenarannya tadi bisa positif bisa negatif. Misalnya dikatakan Fatimah cantik, maka itu kalimat itu kan dia bisa bernilai benar bisa bernilai salah ya. Kalau di dalam matematika namanya pernyataan.
Jadi nanti mantik ini adalah susunan informasi baik bersifat tasawwuriyah maupun tasdiqiyah lil wusuli biha ila majhulin tasawwuriyin au tasdiqiyin, yang susunan informasi tadi itu bisa mengantarkan kepada sesuatu yang tidak diketahui baik tasawwurnya maupun tasdiknya. Jadi dari banyak informasi yang sudah ada gambaran, ada pembenarannya tadi, itu disusun sedemikian rupa, kesimpulannya bisa ada yang belum diketahui itu bisa dihukumi. Nah itu ilmu mantik begitu. Mudah-mudahan bisa difaham ini untuk pengertiannya. Kalau tidak paham ya tidak apa-apa, nanti diulang ya. Yang masih terlalu berat tidak usah belajar ini, tidak apa-apa. Untuk level angkatan pertama dan SMA aja mungkin ini ya. Kemudian yang kedua kita lanjut, maudhu'uhu, tema pembahasannya adalah ma'lumatut tasawwuriyatu wat tasdiqiyah. Tasawwuriyati wat tasdiqiyati, yakni informasi tasawwur maupun tasdik. Nanti kita bahas lebih lanjut tasawwur dan tasdik. Cuma gambarnya seperti tadilah. Untuk ke depan kita sebut tasawwur dengan tasdik aja. Tidak perlu dijelasin ya, kalimat ini tiap ada ketemu tasawwur nanti mestinya tergambar dalam benak kalian tadi apa yang saya jelasin. Ya, termasuk tasdik tadi. Jadi tema yang dibahas tadi informasi-informasi tasawwuriyah maupun tasdiqiyah min haitsu annaha tuwassilu ilal majhuli at-tasawwuri wat tasdiqi. Dari sisi bahwasanya informasi-informasi tadi akan mengantarkan kepada sesuatu yang tidak diketahui, tasawwur maupun tasdiknya. Yang diketahui ya dibahas untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Li'anal mantiqa yubhatsu fihi an hadainil amrayn. Karena mantik itu membahas di dalamnya dua perkara ini, yakni tasawwur dan tasdik. Sehingga memahami tentang tasawwur dan tasdik ini menjadi hal utama nanti, hal pertama. Kaqaulina insanun, seperti perkataan kita insan, manusia. Maka manusia ini fal awal yusamma tasawwuron. Insan ini disebut sebagai tasawwur. Karena kalau disebut manusia, dalam benak kita ini kan tergambar ya, makhluk tertentu. Tidak mungkin ketika kita sebut manusia tergambar dalam benak kita ada hewan berkaki 4, kan tidak begitu. Ya tergambar sesuatu. Itu tasawwur. Tapi tidak kemudian ini dihukumi benar salah, enggak. Wa qaulina Hamzah, ya Hamzatu najihun. Hamzah itu sukses. Ini wasani, yakni yang kedua ini yusamma tasdiqan, disebut dengan tasdik. Tasdik itu sudah ada nilainya, benar apa salah itu ya. Ini tema pembahasan ilmu mantik, yakni tasawwur dan tasdik.